Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimul khairat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqal maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan dan senantiasa kita haturkan kepada Rabbuna ya Karim, Allahul Jalali wal Ikram, yang mana sampai detik ini masih memberikan kita begitu banyak nikmah, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat yang akan menjadi kendaraan bagi kita untuk mencapai keberkahan, untuk mencapai kenikmatan dari Allah, baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, terlebih kepada kita yang senantiasa penuh dengan keistiqomahan untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga di akhir zaman nanti. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini, di hari pertama kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, kita patut memelihara semangat, kita patut memanjatkan penuh rasa syukur kepada Allah karena kita kembali Allah pertemukan, Allah jumpakan kita dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, dengan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Tentunya Ramadan yang kita jalani sekarang ini jangan sampai menjadi Ramadan yang biasa-biasa saja bagi kita. Oleh karena itu, patut dan mesti kita mengetahui agar menjadi semangat dan motivasi penting bagi kita. Apakah Ramadan itu hanya bulan yang biasa-biasa saja, ataukah bulan yang penuh dengan kemuliaan? Insya Allah di kesempatan hari ini akan dikupas terkait keutamaan di bulan suci Ramadan. Keutamaan di bulan suci Ramadan tentu kita bisa baca dan bisa kita pahami dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah Allah turunkan, terlebih di dalam surat Al-Baqarah yang bisa kita baca dan kita bisa telaah makna dan kandungan isinya. Tentu banyak sekali para penceramah, para pengkhutbah yang sudah menjelaskan terkait tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Tapi tentunya tidak salah kembali kita mengulang, kembali kita mengingat dan menguatkan pemahaman kita terkait keutamaan bulan suci Ramadan. Paling tidak ada beberapa keutamaan di bulan suci Ramadan. Hal ini sesuai dengan kandungan dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah, yakni keutamaan yang pertama kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan.
faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukabbilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Kalau kita cermati dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini, Allah menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita sama-sama ketahui Al-Quran merupakan hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Bukan sembarang petunjuk, tapi di sini adalah hudalin nas, petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia dan tentunya akan mengambil manfaat dari apa yang dikerjakan di dunia pada saat nanti berada di kehidupan akhirat. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam perintah Allah, berbagai macam larangan tertera di dalam Al-Quran, di mana kita sebagai umat muslim dan muslimah wajib menjalankan apa yang Allah perintahkan dan wajib menjauhi apa yang Allah larang di dalam Al-Quranul Karim. Yakinlah, ketika Al-Quran menjadi sahabat bagi kita, maka Al-Quran akan menjadi penerang bagi kehidupan kita. Maka Al-Quran akan menjadi penuntun bagi kita. Maka Al-Quran akan menjadi sahabat bagi kita tatkala kita nanti berada di alam barzah. Janganlah jauh-jauh dari Al-Quran. Dekatkanlah diri kita dengan Quran, karena Quran adalah hudalin nas, petunjuk bagi manusia, dan pembeda antara yang hak, yang benar, dan yang batil, yang salah. Ramadan dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkannya Al-Quran. Berarti Ramadan memiliki nilai kemuliaan dan keutamaan. Karena yang Allah turunkan ini adalah Al-Quran, petunjuk yang amat sangat berharga, petunjuk yang amat sangat istimewa bagi umat manusia. Oleh karena itu, Allah pun menurunkan di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni di bulan suci Ramadan. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan Ramadan yang kedua kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kandungan dari ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah shaum, ibadah puasa, di mana ibadah shaum merupakan ibadah yang nilai keutamaan, nilai pahalanya hanya Allah yang mengetahui. Dan dalam surat Al-Baqarah ini Allah memerintahkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Berarti terkhusus hanya bagi orang-orang yang beriman yang wajib menjalankan ibadah shaum, ibadah puasa ini. Oleh karena itu, ketika kita merasa, ketika kita menjadi orang yang beriman, wajib bagi kita, sekali lagi, wajib bagi kita menjalankan ibadah shaum di bulan Ramadan ini. Terkecuali bagi golongan atau orang-orang yang Allah berikan keringanan untuk tidak menjalankan ibadah shaum ini. Tapi bagi yang Allah atau bagi golongan yang tidak mendapatkan keringanan, maka wajib untuk menjalankan ibadah shaum ini.
Bagaimana cara menjalankan ibadah shaum yang benar? Kita bisa mencontoh pada golongan orang-orang yang terdahulu. Bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana para tabi'id dan tabi'in dalam menjalankan ibadah shaum untuk benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menjalankan ibadah shaum, ibadah puasa dengan benar-benar keimanan kepada Allah, dengan benar-benar keimanan dan mengharapkan ujroh atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menjalankan ibadah shaum betul-betul dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk kepada golongan yang Nabi pernah katakan, banyak dari umatku ketika dia berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan ini. Kalau kita masuk ke dalam golongan ini, maka sangat rugi sekali. Kita sudah capek-capek, kita sudah lelah dan letih menjalankan ibadah shaum, tapi hanya lapar dan haus yang kita dapatkan. Oleh karena itu, pastikan puasa kita, upayakan puasa kita, ikhtiarkan puasa kita betul-betul dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah shaum hanya Allah perintahkan, shaum Ramadan. Oleh karena ini, betul-betul kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini kemuliaan dan keutamaan Ramadan yang kedua. Kemuliaan dan keutamaan Ramadan yang ketiga, yakni sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ingat, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, di mana kemuliaan malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan. Dan kita ketahui 1000 bulan menurut para ulama itu sama halnya dengan 83 tahun. Bayangkan ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita sama halnya kita beribadah sepanjang 83 tahun. Belum tentu usia kita bisa mencapai usia 83 tahun. Dan inilah Allah pilih sebuah malam yang penuh dengan kemuliaan untuk Allah turunkannya Al-Quran. Allah menurunkan kitab yang begitu mulia. Allah menurunkan petunjuk manusia di malam yang penuh dengan kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu muncul? Nabi pun tidak bisa memastikan kapan malam Lailatul Qadar itu. Tapi yang pasti, Nabi memberikan petunjuk-petunjuknya, memberikan tanda-tandanya. Di antaranya yang masyhur bahwa malam Lailatul Qadar itu akan turun pada malam-malam ganjil di 10 hari atau 10 malam akhir bulan suci Ramadan. Inilah teman-teman, inilah pemirsa, inilah bahwa bulan Ramadan memiliki keutamaan. Yang ketiga ini adalah bulan diturunkannya malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, dengan 3 keutamaan yang tentunya banyak sekali keutamaan Ramadan yang lainnya, tapi 3 yang dibahas pada sesi sekarang ini, janganlah kita sia-siakan. Janganlah kita menganggap Ramadan itu menjadi bulan-bulan yang seperti bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita ketika kita sudah mengetahui kemuliaan dan keutamaan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit yang sudah disampaikan ini bisa menjadi bekal bagi kita semua, bisa menjadi pengetahuan keislaman kita untuk kita lebih mencintai, untuk kita lebih meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.